bagiku penulis atau seniman yang tidak punya karya berarti dia tidak bekerja. Orang kalau dia udah mulai meremehkan orang di bawah dia berarti dia udah tua. Nah aku tuh berusaha untuk tidak masuk ke situ biar aku nggak tua. Mau seniman apapun kalau nggak bikin karya baru hilang. Dan menggali lagi memori-memori masa lalu ya. Ya, dan itu kan membongkar luka-luka yang selama ini berusaha aku timbunkan. Karena menurutku bahagia itu aku nggak butuh validasi apapun. Oke. Ya terserah mereka, tapi aku pengen kaya dari nulis. Halo, welcome back di podcast Bayuda. Kali ini episode yang sudah lama tidak diposting. Jadi kebetulan kemarin ketemu Daboy Chandra. Mungkin udah nggak asing kali ya. Dan baru beberapa hari atau seminggu yang lalu ya Daboy. Apa? Ngeluarin buku. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 kemarin sebenarnya. Ini ada buku yang baru keluar juga. Tanggal 20. Kita ketemu di forum diskusi kemarin, diulang kontak lagi. Dan sebenarnya Jakar ini udah 2 tahun yang lalu. Waktu itu kan di Pekumbuh ya. Karena udah berbagai kesibukan ya. Ya. Selamat dulu ya, Daboy Chandra udah keluar buku. Dan kemarin pas baca di caption, Daboy itu udah 1000 orderan ya waktu itu, 1000 pemesanan ya. Itu dalam berapa hari? Itu cuman di menu buku, jadi itu cuman di satu toko. Congratulations dulu. Dan bagi teman-teman ya, yang dulunya mungkin baca karya dari Daboy Chandra adalah karya-karya roman, ada kisah-kisah remaja dan lain-lain, tapi yang kali ini sangat berbeda ya. Saya tadi baca di mobil hampir nangis, jadi nggak kuat. Untungnya bacanya di perjalanan dari Lintau ke Padang ya. Kita akan bahas lebih jauh buku ini, tapi sebelum itu kita bahas yang lain dulu. Oke. Pertama-tama pertanyaan yang paling umum ini, Daboy. Aduh, ini serius banget ya. Yang paling umum ini, Daboy. Kalau dibaca profil Daboy itu, nulis katanya dari 2010. 2011. Ya. Baru dirilis 2013. Ditolak dari berbagai penerbit. Ya. Nah, sebenarnya Daboy dulu emang benar-benar mau jadi penulis dari kecil? Enggak. Mau jadi apa dulu waktu kecil? Pemain sinetron. Artis gitu ya? Enggak, pokoknya jadi orang terkenal lah. Pernah pengen jadi musisi gitu kan. Karena eranya kan itu ya. Anak band gitu ya? Anak band gitu-gitu ya. Terus, cuman kayaknya emang kurang berbakat. Terus ya udahlah. Ada di satu titik, aku sadar kalau kayaknya aku bisa nulis deh gitu. Aku suka cerita gitu. Karena pas SMP itu aku suka ngurusin mading. Oh, mading majalah dinding Ya, ketika itu? Ya, majalah dinding. Terus suka bikin lirik-lirik lagu ala-ala gitu kan. Itu kan era-eranya Kangen Band atau gitu-gitulah ya. Suka tuh bikin lirik-lirik lagu. Cuman waktu itu tuh nggak tahu karena emang nggak ada komunitasnya kan, nggak ada yang ngajarin, nggak ada ini juga. Terus suka baca cerita dari kecil. Cerita? Ya, komik Petruk. Ya. Nah, kan kemarin baca profil Daboy kan, katanya kan ditolak ya bagi penerbit dan segala macam. Ngerilisnya waktu itu self-publish ya awalnya? Awalnya iya. Itu gimana caranya waktu itu, ketika itu? Ya kan tinggal cari penerbit kan. Cari penerbit yang bisa indie cetak sendiri gitu. Cari uangnya. Cari uangnya sendiri juga? Iya, waktu itu aku pakai uang beasiswa. Oke. Ya, tapi kan beasiswanya beasiswa prestasi, Pak. Jadi iya. harus saya garis bawah ya, bukan beasiswa miskin ya. Prestasi ya? Ya, miskin dan berprestasi. Nah, ini kan biasanya kalau self-publish itu kan kita belum punya masa nih, Daboy. Waktu itu gimana perjalanan di awal? Waktu itu kan cetaknya cuma 20. 20? Yang Origami Hati itu? Bukan. Itu Origami Hati itu udah masuk Gramet. Apa judul pertama kali? Catatan mahasiswa galau. Catatan mahasiswa galau. Itu nggak saya ini lagi. Masih kan. ada nggak bukunya di Daboy sampai sekarang? Ada di rumah satu. Ada ya? Cuma kan itu dicetak cuma 20 ya. Dan itu tuh kayak emang cuman project. Karena waktu itu dalam pikiranku adalah penulis itu emang harus punya buku. Harus punya buku? Ya, untuk bisa mengklaim dirinya penulis. Waktu itu ya, sebenarnya penulis kan nggak harus punya buku ya. Tapi menurutku penulis buku itu ya harus punya buku. Nah, ini menarik nih, Daboy.
kan baru 20 berarti. Ini kan nggak banyak ya kalau kita bilang penjualan waktu itu kan 20. 20 tuh aku jual ke teman-temanku aja. Nah gimana ceritanya tuh awalnya penerbit mau ngontak? Ya kan nggak aku yang ngontak kan. Oh nawarin ya? Iya, itu kan nggak, itu mah bangkrut itu. 20 bangkrut. Ya kan bayar, kalau indie itu kan kita bayar ini ya, bayar sampulnya bayar sendiri. Semua modal sendiri. Semua modal sendiri gitu. Ya kan nggak balik modal lah. Oh kirain dari 20 itu akhirnya penerbit yang tertarik. Enggak, itu enggak lagi. Itu tuh cuman di, ya sebenarnya kan nerbitin buku itu hari ini tuh gampang ya. Waktu itu juga gampang gitu. Ya cetak itu doang. Dan kalau aku bilang itu nggak berpengaruh ya, kalau nggak melalui proses itu kan mungkin nggak ada proses berikutnya. Berarti titik awalnya dari Chef Fabrik tadi, ada rasa percaya diri, mulai maju lagi. Sebenarnya kalau percaya diri mah dari awal udah percaya diri ya. Cuman aku tuh jadi tahu, oh ternyata ini orang mau beli loh gitu. Walaupun aku setengah memaksa ya waktu itu membelinya gitu. Jadi karya itu sebenarnya ada nilai ekonominya. Nah, dan menurutku ketika sesuatu itu ada nilai ekonominya, ketika kita seriusi dia akan berdampak secara ekonomi. Idealnya kan kayak gitu ya. Makanya aku seriusi banget. Tapi itu waktu itu udah serius, tapi ya makin serius habis itu. Kalau bahas keseriusan Dabe menulis itu masih inget yang ngobrolan di Kemah Seniman Sumber. Dabe sampai riset 3 tahun sebelum penulisan dan segala macam. Seserius itu waktu itu? Ya sampai sekarang masih. Dari awal? Masih sama. Dari awal tuh aku dengan kesadaran ini ya. Jadi penulis itu pilihan sama kayak ngelamar kerja kantoran, sama kayak jadi tentara menurutku ya. Aku nggak nyamain penulis dengan tentara ya. Tapi maksudku profesi yang emang serius, bukan buat main-main menurutku ya. Jadi kalau kita kerja di bank kan kita serius tuh. Kalau kita nggak serius ya kita dipecat kan. Kalau kita kerja jadi barista kita kan serius. Kalau nggak serius kan kita dipecat. Makanya karena dengan dasar pemikiran itu, aku tuh punya sehari itu punya durasi kerja, setahun itu punya target tertentu. Bagiku penulis atau seniman yang tidak punya karya berarti dia tidak bekerja. Seniman yang tidak punya karya berarti tidak bekerja. Kan sama aja kalau barista dia nggak bikinin kopi kan dia nggak bekerja. Guru, pegawai yang lain-lain kan dia nggak bekerja. Kita ini kan sebenarnya beda bidang aja. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, sama aja menurutku. Pekerja. Oke. Kalau misalnya nggak ada boleh nulis gitu kan, kadang ada bahas tentang kisah remaja dan segala macam. Itu kan semakin bertambah usia, kadang nggak mengalami hal kayak gitu lagi kan. Itu gimana prosesnya supaya dapat datanya lagi, risetnya lagi, kayak gimana prosesnya, Boy? Pertama sih aku tuh bilang, aku tuh berhenti di umur 25. Jadi sebenarnya untuk konteks itu ya, aku memposisikan diriku berhenti di umur 25. Ketika menulis atau sampai dalam sekarang? proses kreatif? Sampai sekarang? Oke. Jadi aku di beberapa hal aku ngerasa harus tetap relevan dengan orang-orang umur 25. Caranya gimana tuh, Boy? Buat Boy? Ya caranya dengan tetap muda kan. Tetap muda? Iya. Pergaulan dengan anak muda atau gimana? Aku juga nggak terlalu bergaul dengan anak muda ya, karena sering sendiri juga kan. Tapi aku mengamati dan belajar menerima dunia anak muda. Dinamikanya Dinamikanya. Jadi aku tuh berusaha tidak menghakimi anak muda. Ya kalau sekarang kan orang anak muda itu Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, yang skeptis gitu ya. Ya gitu-gitu. Terus orang kalau dia udah mulai meremehkan orang di bawah dia berarti dia udah tua. Nah, aku tuh berusaha untuk tidak masuk ke situ biar aku nggak tua. Dari 2013 karya sampai sekarang kan banyak juga tuh ya, kita lihat, kita nggak usah sebut nama lah ya, ada penulis yang udah ngeluarin buku dan segala macam, kemudian pelan-pelan mulai kita nggak tahu dia vakum atau gimana. Dabu caranya bertahan sampai hari ini gimana caranya tuh, eksistensi dan produktivitas? Ya salah satunya yang paling kunci itu ya produktif, tetap produktif. Mau seniman apapun kalau nggak bikin karya baru hilang.
kecuali dia itu sangat berpengaruh, sangat besar dan dia mulai jadi pionirnya, mungkin beda ya. Tapi kalau orang-orang kayak saya, ya kayak kebanyakan orang-orang mainstream yang biasa-biasa aja gitu ya, kalau dia nggak berkarya ya hilang. Siapa juga yang mau cari tahu kita kalau misalnya nggak ada karya baru kan? Bahkan kalau kita lihat banyak kok karya-karya yang bestseller terus booming di satu momen gitu, hilang kan? Apalagi sekarang itu informasi sangat banyak, hiburan sangat banyak, pilihan sangat banyak. Jadi kalau kita ngerasa sangat spesial terus nggak mau bikin karya baru, terus nggak mau ngasih tahu ke orang kalau kita ada, ya siap-siap aja hilang. Ditelan ya. Nah, gue udah hampir 30 ya. Berapa totalnya? 27, 28, Hampir aku lupa 30 pastinya. berarti ya. Iya. Kemarin ngelihat di Goodreads baru 27 28 gitu. Iya, 27, Tambah ini belum 28. masuk. Ini belum masuk di situ. Ya segitulah sih kayaknya. Nah, kita coba bahas ini nih ya, Boy, buku ini nih. Ini agak beda ya dibanding buku-buku sebelumnya ya. Ini bukunya tipis. Sambil minum ya, slow ya. Ini bukunya tipis ya, teman-teman. 140-an halaman. Kalau kita baca serius paling beberapa jam udah kelar. Cuma sangat berat secara emosional. Berat banget ini bukunya. Nggak sesimpel dilihat covernya yang ada anak kecil. Kayaknya ada tulisan kayak krayon ya. Iya, terus ada topeng T-Rex. T-Rex. Tapi topeng T-Rex ini agak-agak gimana gitu ya. Iya. Dan ada namanya Boy Chandra. Di awal-awal saya nggak expect ya kalau buku ini tuh bakal bikin berasa lebih gloomy ya ketika baca. Nah, gimana nih awal bulannya perjalanan buku ini dah, Boy? Apa yang memacu seorang Boy Chandra ingin menulis buku ini? Ini tuh kan sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini buku udah lama banget ya pengen ditulis. Wacananya udah lama banget, 2013-an lah. 10 tahun yang lalu ya? Ya 10 tahun yang lalu. Terus tapi persoalannya adalah ibu kandungku itu meninggal waktu aku masih 4 tahunan. Masih bocil banget. Terus ayahku menikah lagi. Aku punya beberapa ibu, 4 ibu sama ibu kandungku. Nah, aku tuh dari dulu tuh berusaha mereka-reka kira-kira ini yang paling cocok itu apa ya? Apakah ini perjalanan anak yang punya banyak ibu gitu-gitu ya? Dari satu ibu ke ibu yang lain, terus dari ibu ke ibu gitu ya. Terus apakah ibu yang digambarkan sempurna dalam banyak-banyak tafsir-tafsir gitu ya? Yang apakah ibu yang susah terus berjuang sama untuk anaknya? Nah, aku tuh coba tuh reka-reka itu. Tapi ternyata aku nggak nemu hal yang kok rasanya kosong ya gitu. Jadi kok rasanya nggak, aku ngerasanya mengada-ngada. Karena di konteks ibu-ibu sambungku baik-baik semua. Tapi di konteks ibu kandung, karena aku nggak dapat momen banyak bersama dia tuh, aku ngerasa nggak punya kenangan apa-apa. Yang aku ingat itu cuma 2. Pertama itu kenangan kalau nggak salah hujan terus lari-lari di depan rumah terus apa ya, rebah gitu ya, golek-golek gitu ya, guling-guling, hujan gitu terus dimarahin. Terus yang kedua itu kenangannya itu waktu ibuku meninggal. Semua orang kan sedih ya, termasuk ayahku sedih gitu-gitu. Terus aku tuh ngelarang orang untuk bersedih karena aku pikirnya waktu itu ibuku cuma tidur kan. Nah, tapi karena orang semuanya nangis ya akhirnya aku juga nangis. Waktu itu cuma 2 hal itu. Masih 4 tahun kan? Iya, yang aku ingat cuma 2 hal itu. Selebihnya aku nggak ingat sama sekali. Jadi karena 2 hal itu akhirnya aku tuh bingung apaan ya nulis tentang ibu apaan ya. Tadinya aku udah coba riset ya, nanya orang-orang gimana sih rasanya punya ibu gitu-gitu ya segala macam. Tapi ternyata tetap nggak dapat gitu. Nggak relate. Nah, ini akhirnya aku nemu satu titik. Oh, aku tuh sebenarnya justru nggak harus nulis tentang ibu, tapi nulis cerita tentang anak yang nggak punya ibu. Gitu ya. Tentang anak yang dari kecil ibunya udah meninggal.
Jadi itu sebenarnya ini tuh bukan buku menceritakan ibunya, tapi menceritakan perasaan anak yang harus menghadapi badai-badai dalam hidupnya, tapi dia nggak punya ibu untuk mengadu. Makanya judulnya Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini. Cukup personal emosinya berarti kan? Secara pengalaman Emosinya juga. sangat personal sih menurutku. Berat nggak sih nulisnya? Oh berat banget ini. Berat banget. Jadi aku bahkan ini naskah aslinya cuma 50 halaman. Nggak pernah aku nulis naskah itu 50 halaman. Tadinya aku tuh nggak apa ya, maksudnya masih ke penerbit itu karena itu sebenarnya tidak memenuhi standar penerbit umumnya. Kan umumnya itu 100 halaman ya. Terus aku pikir tapi buku ini menurutku penting ya, karena kalau aku tulis lebih tebal itu kayaknya aku nggak kuat. Jadi emang segini aja udah, dan kayaknya kalau terlalu tebal orang bacanya juga takutnya ini ya ke triggernya lebih lama gitu. Jadi ya udah segini aja, dan penerbit oke, ini akhirnya terbitkan. Di bagian mana di sini yang paling berat ya, Boy? Sebenarnya di bab 4 itu semuanya berat ya. Tapi ada yang satu bagian itu yang aku cerita cuman dua kalimat ya, satu judul itu. Bu maaf kalau nanti aku sampai kita nggak bisa langsung ketemu, maaf ya gitu. Nah itu tuh posisinya adalah itu jam 3 malam kayaknya aku nulis bagian itu ya. Itu posisinya kayaknya aku lagi nggak tahu kenapa waktu itu ya, cuman posisinya adalah itu istriku tidur di sebelahku, dia nggak tahu aku tuh nulis kayak gitu. Ada itu, tulisan itu ada di postingan. Itu tuh aku ngerasa ya, karena aku ngerasa bukan anak yang baik ya. Terus kalau misalnya aku meninggal, kayaknya kita nggak akan langsung ketemu sama ibuku. Karena kata orang kalau yang doanya yang diterima itu kan anak yang soleh gitu ya, anak yang baik. Sementara aku ngerasa nggak soleh, bukan anak yang baik. Dan aku tidak membenarkan itu, cuman secara personal aku ngerasa setelah aku meninggal pun kayaknya aku harus membayar dosa-dosaku dulu baru ketemu sama ibuku. Mungkin dia udah nungguku, kalau sekarang tuh mungkin udah 29 tahun kan. Nah, dia udah menungguku selama itu dan harus nunggu lagi kan, karena aku harus nyelesain dosa-dosaku lagi. Dan itu sangat berat bagian itu. Jadi proses nulisnya pas bagian itu tuh langsung 2 hari itu aku nggak lanjutin, karena itu langsung ngerusak moodku waktu itu. Total berapa lama nulis naskah? Setahun sih kayaknya lebih ya, karena beberapa tulisan itu sebenarnya udah tulisan yang lama gitu. Berarti emang seberat itu ya? Ya, lebih dari setahun, tapi untuk fokusnya itu setahun. Dan nulis-nulis naskah lain biasanya itu aku cuma 15 hari selesai, dan lebih tebal dari ini. Ini paling berat? Berat, sejauh ini paling berat secara emosional ya. Karena mungkin lebih ke ini ya, pengalaman pribadi juga kali ya? Iya, karena kan proses ini tuh sebenarnya aku tuh masuk sangat dalam ke diriku ya. Nah, kalau cerita-cerita yang lain itu tuh aku keluar, jadi nggak masuk ke diriku. Di luar diri sendiri? Iya kan, nulis fiksi ya. Aku cari dunia lain dan aku masuk ke dunia itu. Jadi aku nggak masuk ke dalam diriku. Nah, itu yang membedakan buku ini dengan buku lain. Buku ini tuh aku tuh harus masuk ke dalam diriku. Aku harus merasakan menjadi anak yang seumur di tokoh itu dan nggak punya ibu. Dan menggali lagi memori-memori masa lalu ya? Ya, dan itu kan membongkar luka-luka yang selama ini berusaha aku timbunkan. Berarti setelah nulis naskah ini ngefek nggak, Boy? Misalnya kira-kira bertahan berapa lama, memori-memori lama masih ke bawah? Sampai sekarang masih kok. Masih? Ini kan cerita-cerita kayak gini juga masih berat. Maksudnya, aku tuh baca bagian itu tuh tetap masih sama kerasanya. Saya mungkin karena cemen aja ya, tapi ya kayak gitu sih. Bukan masalah cemen ya. Soalnya ketika kita ngebayangin aku yang orang tua itu juga nggak sanggup ngebayangin itu. Iya, ya itu. Makanya sangat ngena. Itu. Ada satu bagian pertama itu yang ikan buntal itu. Ya, ikan buntal. Makanya aku tuh bilang diriku ikan buntal gitu ya. Jadi emang
Ya sama aja sebenarnya, jadi kayak ada seekor ikan buntal kecil yang terombang-ambing di lautan, ibunya udah meninggal gitu. Dia harus menghadapi badai gelombang-gelombang sendirian kayak gitu. Susah ngebayangin kalau kita masuk ke dalam ini teman-teman. Nanti dikasih link di deskripsi supaya Nah, baca sendiri ya. sampulnya ini kan yang bikin ada ilustratornya. Tapi konsepnya waktu itu aku yang bikin. Itu ada T-Rex kan? Kepala T-Rex. Kepala T-Rex, topeng T-Rex itu. Topeng T-Rex itu tafsirnya sebenarnya tuh kayak setiap hari sebenarnya anak-anak yang ibunya udah nggak di dunia ini, mereka tuh berusaha pakai topeng T-Rex. Supaya kuat. Supaya kelihatan kuat. Kelihatan kuat. T-Rex kan kuat gitu ya. Gagah. Kuat, gagah, berani, sangar gitu ya. Padahal kan posternya gini. Iya. Tapi keluar rumah pakai topeng T-Rex-nya lagi, pas nyampe rumah buka lagi kayak gitu. Selain naskah ini Boy, ada nggak momen-momen terberat lain di buku-buku yang lain? Kalau di buku yang lain itu sebenarnya yang lebih berat itu ke risetnya sih sebenarnya. Jadi ya apa ya, lebih ke proses kreatif ngolahnya. Nah, secara emosional sebenarnya nggak ada yang terlalu berat. Kalau yang lain-lain lebih ke risetnya, gimana aku harus paham satu konteks misalnya ya. Ya paling itu. Jadi misal contoh, ada satu lagi sebenarnya yang cukup berat tapi nggak seberat ini sih. Judulnya Trauma. Trauma itu tentang perempuan broken home, terus ayahnya menikah lagi. Dia tinggal sama ibunya dari kecil. Nah, itu cukup berat, tapi itu karena aku ngambilnya dari luar kan. Nah, itu sih kayak bermain peran gitu, jadi emang nggak ke dalam gitu. Terus kalau yang lain-lain itu paling aku riset ya. Misal aku nulis novel getir, itu salah satu isunya adalah burung maleo. Burung maleo itu di bangkai laut. Nah, aku tuh harus cari tahu kan tentang itu gitu. Atau misalnya di buku-buku lain itu aku harus cari tahu hal-hal lain gitu. Nah, itu tuh menurutku masih sangat apa ya, tinggal waktu aja dan ketekunan aja kan. Kalau secara emosional sih nggak terlalu gitu. Ini kan agak beda buku Daboy dibanding yang lain. Sempat nggak penerbit mempertanyakan ya awalnya, kok beda sih Boy, kok ini takut nggak laku gitu, karena seorang Boy Chandra kayaknya lebih ke novel-novel yang romansa. Kalau ini terlalu personal, pernah nggak sih kayak gitu penerbit kemarin? Enggak sih. Sebenarnya aku tuh nemu penerbit yang punya apa ya? Dari awal aku udah ngobrol sih. Aku minta dikasih kebebasan bikin apapun yang aku mau. Oke, jadi nggak dipaksa dengan rules yang di awal? Nggak pernah. Penerbit itu nggak pernah request nulis ini itu. Kalaupun ada 1 buku 2 buku itu pun dengan obrolan, kalau tema ini lu bisa nggak gitu. Kalau aku ngerasa bisa, misalnya buku yang sebelumnya ya, Aku Belajar Memaafkan Luka-Luka itu ya, itu tetap aku yang bikin suka-sukaku, maksudnya pilihanku sendiri gitu. Tapi poinnya adalah dengan kesadaran buku ini akan jadi produk yang harusnya bisa dinikmati orang. Nah, aku dengan kesadaran itu tetap aku tulis dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dinikmati orang gitu. Nah, tapi kalau ini paling waktu itu tawarannya itu kata bunya dihilangkan. Jadi judulnya itu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, supaya lebih umum gitu kan. Tapi menurutku waktu itu alasannya ada, ini justru bunya ini yang paling penting. Iya, benar. Karena kalau misalnya judulnya itu ya, buku-bukuku lain ya senada-senada banyak ya. Justru hati. Ya bunya ini yang paling penting gitu. Bahkan kalau yang lain dihilangkan, bu aja judulnya justru menurutku lebih penting gitu. Karena ini kan naskah yang sangat personal. Setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya penerbit oke. Dan ya jadinya ini. Respon pembaca kemarin gimana Boy? Ketika bukunya udah pada nyampe, sejauh ini sih kan? Sangat ini ya. Justru aku tuh takut sebenarnya. Takut orang ke-trigger kan. Tapi sejauh ini sangat baik. Ya teman-teman juga bisa baca reviewnya di marketplace-nya kan di komen-komen. Terus ada beberapa yang aku post juga kan.
tangkap layarnya ada yang panjang banget. Terus ada yang aku senang dengan pembaca-pembaca muda hari ini tuh ya, mereka tuh sangat apresiatif. Kalau mereka ngerasa senang dengan satu hal, mereka tuh nggak malu ngucapin terima kasih. Oke, ya. Nah, aku sangat suka sama anak muda hari ini tuh, mereka tuh kayak gitu. Mungkin generasi kita tuh masih agak apa ya, ego ya, bilang terima kasih Atau gitu orang ya. Segan gitu ya. Nah, anak muda hari ini tuh mereka tuh sangat ekspresif untuk mengungkapkan perasaan. Ada yang kemarin juga ada yang datang terus ucapin terima kasih langsung gitu. Ibunya itu meninggal 1 tahun yang lalu. Dia tuh kayak hidupnya tuh jadi ngerasa sendiri banget. Ketika buku ini ada, dia ngerasa oh ternyata dia nggak sendiri, ternyata dia punya teman. Judulnya Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, dia ngerasa buku ini udah jadi teman nangis dia gitu. Teman-teman udah baca ini, soalnya endingnya nggak usah dibahas lah ya. Endingnya di luar ekspektasi juga, dan ternyata ada sesuatu pelajaran penting di endingnya. Nggak usah dibahas lah. Tapi tadi saya baca, aduh, ternyata ada sesuatu ya setelah kehilangan gitu ya. Ya. Tapi ini tipis banget. Sebenarnya 20 menit juga selesai ya kalau baca cepat ya. Setengah jam lah. Oke, ya. Ya kalau baca cepat ya. Serius, cuma nggak terlalu dapet nanti dah boy. Ya. Tapi jangan baca sendirian ya. Jadi agak-agak di tempat keramaian. Ya. Balik ke apresiasi nih dah boy. Tadi Ya. kita sempat bahas juga nih, disinggung generasi muda dan generasi mungkin yang agak lebih tua gitu. Oke, itu kan pernah ada yang nanya ke Daboy, karya Boy nggak masuk karya sastra gitu. Ada waktu itu di forum diskusi kan. Tapi masuknya karya pop. Daboy sendiri responnya gimana dengan hal begitu? Nggak ada masalah, karena menurutku itu bukan kapasitasku juga untuk ngasih label-label itu. Dan bagiku itu untukku sendiri nggak terlalu penting ya. Maksudnya aku tidak hidup di atas label-label apapun. Aku cuman menulis, bercerita, bertahan hidup dari apa yang aku suka. Orang mau klaim sebagai apapun, ya itu urusan mereka. Aku tidak mengejar itu. Berarti tidak butuh validasi untuk itu ya? Enggak, karena menurutku bahagia itu aku nggak butuh validasi apapun. Oke, keren itu. Nah, banyak penulis yang kadang dia milih stay di Jawa, Jogja atau Jakarta. Tapi masih di Padang nih. Ada alasan khusus nggak sih? Apa ya, kayak ini kalau alasan heroiknya kan sebenarnya seharusnya kan kita sama aja ya di Jakarta sama di mana-mana gitu ya. Ya alasan heroiknya harusnya kayak gitu. Tapi dulu tuh aku tuh sangat cukup kesal lah gitu sama stigma orang, wah kalau pengen sukses jadi penulis atau jadi seniman harus ke Jawa. Ya iya, emang itu jalan salah satunya kan. Tapi hari ini tuh sebenarnya enggak gitu. Untuk penulis kayaknya bisa-bisa aja dari manapun. Nah, dulu tuh aku pengen buktiin ke diriku aja. Maksudnya, oh bisa kok kalau dari Padang, dengan catatan kamu harus ngelakuin kerja-kerja ini gitu. Bisa kok kalau dari Padang nggak harus ke Jakarta atau ke Jawa misalnya, dengan catatan kamu harus produktif, punya strategi yang ini segala macam gitu. Bahkan sebenarnya bukan pindah ke Jawa atau ke Jakartanya, hidup dari full menulis aja itu juga sesuatu yang terdengar mustahil sebenarnya. Menulis buku ya, dia tinggal di Padang kan. Nah, aku tuh pengen matahin itu untuk diriku sendiri. Ya sejauh ini, sejak tamat kuliah itu 2013, 10 tahun berarti ya. Ya aku cuman ya hidup dari nulis kan, dari buku, dari kegiatan buku. Di episode sebelumnya kan Apatis ngomong, kalau ingin kaya jangan jadi penulis. Nah, kalau menurut Daboy gimana? Ya terserah mereka, tapi aku pengen kaya dari nulis. Kelihatan juga kan waktu itu Daboy cerita kan, yang di waktu itu riset 3 tahun, gimana penulisan, gimana pasar, segala macam. Iya, tapi kaya itu kan tafsirnya kan juga beragam ya. Oke, iya dong. Materi semua. Ya maksudku kan orang yang ngerasa punya duit 20 miliar mungkin belum kaya bagi dia kan. Ada kan yang kayak gitu. Ada orang yang punya duit 50 juta udah ngerasa kaya kan. Jadi kalau bagiku kaya itu adalah bisa bangun siang,
keluargaku tidak kekurangan, terus aku tetap bisa mengerjakan apa yang aku suka, cukup untuk membeli apapun yang aku mau, dan merdeka atas diriku. Itu kaya ya. Itu kaya. Ini kadang aku juga heran juga nih sama konten IG Daboy. Kok kata-katanya kayaknya ada selalu hal yang baru ini gitu. Nggak capek gitu. Nulis iya. Itu sebenarnya ngalir aja ya. Kalau kamu ngikutin aku dari dulu tuh kan 2015 itu penuh dengan kepasangan aja kan. Ya waktu itu galau-galau bocah yang patah hati lah gitu-gitu. Dulu cinta-cintaan. Ya kegelisahannya tuh masih seputar pasangan aja. Kalau sekarang kayaknya aku juga udah cukup banyak bahas hal tentang kehidupan, karir gitu ya, terus keluarga gitu, terus media sosial, ya relasi-relasi dengan manusia gitu-gitu cukup banyak, kesehatan mental, isu-isu bunuh diri gitu ya. Itu sebenarnya ngalir aja. Jadi aku nggak bisa juga bilang ngikutin pembaca, nggak, karena aku pengen hidup ngalir aja. Inspirasinya dari mana? Ngelihat orang tadi kah, kayak tadi kita bahas dinamika sosial, atau ya bisa jadi dari apa yang melintas dengan diriku kan. Terus aku tuh selalu berusaha sebenarnya ngomong ke diriku sendiri. Jadi banyak tulisan-tulisan itu sebenarnya itu untuk diriku sendiri, kayak aku ngomelin diriku sendiri. Self reminder juga. Ya. Jadi sebenarnya tulisan-tulisan itu kebanyakan itu ngomelin diriku sendiri aja sebenarnya. Kenapa? Karena banyak kesalahan atau? Enggak, karena menurutku menurutku setiap orang itu setiap hari harus ngomelin diri dia. Kenapa? Menarik nih. Ya biar dia tetap ngerasa jadi manusia kan. Oke. Karena kalau dia ngomelin diri dia berarti masih ngerasa harus ada yang diperbaiki setiap hari kan. Oh, benar. Tapi ada sebagian orang malah dia ngerasa menyalahkan diri dia sendiri kayak gitu tuh, Boy. Sebagian orang ya. Beda dong menyalahkan diri sendiri dengan ngomelin diri sendiri. Aku kan nggak nyalahin, cuman ngomelin. Ya ngomelin itu misalnya kayak ngeluh lah misalnya ya. Ya nggak apa-apa kamu ngeluh gitu kan. Daripada kamu diam-diam ntar udah mati aja kan. Ya. Jadi aku tuh berusaha, aku kan cuman ngeluh karena aku capek. Itu beda loh. Nggak bersyukur dengan ngeluh itu beda. Jadi kalau aku capek ya aku kan ngeluh capek kan. Tapi kan bukan berarti aku nggak kerja. Justru aku ngeluh tuh karena aku udah capek kerja. Banyak juga kan kutipan-kutipan inspiratif katanya nggak boleh ngeluh. Gimana ya, emang ada manusia yang nggak ngeluh? Wajar kan ya? Ya aku nggak agamis ya, tapi kalau kamu cari ya manusia itu emang diciptakan sebagai makhluk pengeluh. Ada ayatnya, cari aja. Jadi ya gimana orang dari diciptakannya udah kayak gitu kan. Oke, kita bahas yang mengeluh capek. Fase terberat Daboy itu kapan nih sebagai seorang penulis? Sejauh ini? Sejauh ini itu 2018 kayaknya. Kenapa itu? Waktu itu kayaknya aku lagi di atas, salah satu titik atas ya. Capek banget karena harus menuhin semua ekspektasi orang kan. Orang itu penerbit, orang ya, semuanya. Semuanya. Oh, semua orang yang kenal Boy Chandra ya? Semua orang yang bersentuhan lah. Keluarga, dosen. Karena aku waktu itu lagi lanjut S2 kan. Terus penerbit, pembaca, semuanya. Terus teman-teman. Makanya waktu itu aku nulis Tetaplah Hidup Walau Nggak Berguna itu. Berat juga berarti yang Daboy jalani ya. Tetaplah hidup walau nggak berguna itu di posisi setiap hari itu aku ngerasa kayak tertekan kan. Jadi ya ada perasaan pengen selesai setiap hari gitu. Karena aku berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ketika itu. Nah, aku berusaha untuk memvalidasi tafsir berguna bagi semua orang. Oke. Berguna bagi semua orang gitu ya? Ya berguna bagi orang lain. Tafsir berguna orang lain yang aku validasi gitu. Nah, pada titik itu
aku makanya bikin tetaplah hidup walau nggak berguna. Jadi aku nggak perlu berguna. Kalaupun bagi orang lain itu nggak berguna ya nggak ada masalah. Aku tuh cuman pengen lanjutin hidup, cuman pengen ya hidup kan cuman bernafas gitu kan. Ngapain lagi coba? Nah, itu kan capek banget ya. Fase berhentinya kapan tuh, Dewi? Udahlah nggak usah lagi mikirin orang lain. Iya, pas kalimat itu. Kalimat itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya aku tuh sekarang kayaknya kalau orang-orang lihat kan aku santai aja kan. Maksudnya kalau kamu lihat di internet aku malam tuh makan. Ya, live malam gitu ya. live makan. Ya kan kalau misalnya kita pakai ilmu branding ya itu tuh jelek loh. Maksudnya ya lu kan penulis terkenal gitu ya. Masa lu makan gitu kan? Tapi bagiku bahkan aku ya udahlah ngapain kan. Tapi ada orang yang senang kan dengan aku makan gitu dan Live-nya lebih seru. iya, dan itu aku jadi konsepnya itu sebenarnya kayak aku memposisikan teman-teman di internet, pembacaku, pengikut di internetku, Instagram, itu sebagai teman di meja makan. Konsepnya kayak gitu, makanya ada meja kecil itu ya. Teman ngobrol lah ya, sambil makan ada gitu. yang tupperware kecil gitu kan, alas meja. Jadi emang aku tuh makan, terus aku nganggap mereka tuh emang di depanku. Ya. Makanya ngobrolnya jadi ngalor ngidul gitu ya sambil makan. Lebih gitu. enak kan kelihatannya. Lebih enak kayak gitu. Aku ngerasa lebih intim aja sama pembacaku dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Santai itu sebenarnya. Duga dengar kemarin Daboy juga belajar masuk seni rupa kan? Enggak. Oh enggak. Enggak, cuman masuk seni rupa. Enggak, kebetulan ngelukis aja waktu itu. Belajar. Nyoba hal yang baru atau gimana? Setahun lebih. Ada tuh lukisanku banyak. Sebenarnya kalau gambar kan aku suka dari dulu ya. Sebelum nulis tuh aku emang udah suka gambar. Di SD itu emang suka gambarin meja gitu kan. Cuma kan kita anak kampung itu kan edukasinya kurang ya. Jadi minat itu justru nggak ada waktu aku. Jadi emang ya ngalir gitu aja gitu kan. Nah kemarin itu pas pandemi aku ngerasa kayaknya aku butuh mengejar memori-memori masa kecilku. Berarti itu bersenang-senang ya? Ya bersenang-senang. Jadi ngelukisku itu sebenarnya bersenang-senang aja. Kalau ada orang bilang oh gini-gini ya ribet lo, gue nggak mau ribet, gue cuma mau bersenang-senang. Jadi termasuk menulis, termasuk segala hal yang lain-lain tuh ya kalau lu ribet ya lu aja, gue cuma bersenang-senang. Hidup cuma sebentar, ngapain ribet-ribet. Berarti buat Daboy itu bersenang-senang di luar penulisan lah ya, cari hal yang baru gitu ya? Iya, banyak. Kalau itu macam-macam sih itu cara-cara bersenang-senang itu macam-macam. Iya, kadang capek juga kan ya. Iya dong, aja, itu aja capek itu. Jadi kayak kalau aku bilangnya kita tuh selalu butuh pelarian-pelarian kecil. Pelarian kecil itu misalnya nih kita dari jalur, misalnya kamu ya konten kreator ya bikin konten gitu ya. Mungkin di satu momen kamu jenuh. Ya, kamu akhirnya tanam bawang, ya kan? Pengalihan lah ya. Atau bikin rujak gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi supaya nggak jenuh. Ini sempat ini juga ya bikin podcast kan kemarin ya? Ya ada podcast juga sama teman-teman di Padang kan. Itu sebenarnya proses pengarsipan teman-temanku aja sih sebenarnya. Itu kegelisahannya sebenarnya. Jadi aku ngerasa nggak punya akses ini untuk senior-senior di atas kita. Karena kan aku nggak aktif di komunitas ya. Terus aku juga sibuk sendiri aja kan. Terus aku tuh pengen tahu nih, om ini siapa ya? Ini siapa ya? Tapi kan kalau misalnya arsip koran kan susah ya. Harus cari arsip lama segala macam. Nah, sekarang itu pengarsipan paling bagus tuh YouTube. Nah, YouTube dan internet gitu. Jadi kalau YouTube kita cari, kita bisa nyimak. Nah, aku takut kalau generasiku tuh hilang. Jadi ya berusaha untuk mengarsipkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa akrab dengan generasi setelahnya karena mereka kenal. Kita mungkin nggak akrab itu karena kita nggak kenal kan. Jadi harapannya itu aja sih sebenarnya, pengarsipan itu. Dan ya semampuku aja gitu. Dibantu sama OB waktu itu, berdua sama OB. OB.
Kalau nggak salah, berapa tadi ada Boy cerita? 80 episode ya? Aku lupa pastinya, tapi kayaknya antara 60-80 deh. Main banyak tuh udah Boy. Ya setahun kan. Setahun, 1 bulan itu kita syuting, aku sangat berterima kasih ke OB karena sangat tangguh itu. Udah OB. Udah OB itu ya temanku. Kita berdua doang itu, jalan terus berdua. Itu masuk list juga di sini dah Boy. Ah, Masuk list di sini juga di sini. iya kesini juga kita syuting beberapa gitu ya. OB mau kamu masuk list gitu ya? Oh iya. Ya, harus itu. Harus gitu. Nah, sebenarnya kan pengarsipan itu ya yang kita kurang dari dulu ya. Makanya sebenarnya kalau ada om-om atau abang-abang bilang, oh anak sekarang itu sombong atau segala macam. Kita tuh bukan sombong. Kita tuh nggak tahu kamu siapa om gitu. Jadi kita tuh pengen cari tahu dulu. Jadi kalau ketemu kan jadi enak. Nah, kalau kita nggak tahu ketemu di jalan juga bingung kan? Mau ngobrol apa? Ngobrol apa gitu. Misalnya nih, Tomo nih, orang udah lihat dia di internet. Terus ketemu di jalan, Bang Tomo ya? Mau ngobrol apa ya? Ya, tapi kan orang bisa nyapa kan, Bang Tomo ya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, walaupun dia seniman besar atau apapun, ya kan kita nggak tahu. Jadi kalau selisih kadang-kadang kesannya kita sombong, padahal kita emang nggak tahu. Bener. Karena nggak ada akses untuk mendapatkan itu gitu. Makanya ada YouTube itu ada wawancara. Ada wawancara. Mengenal diri dia gitu ya. Ya, sebenarnya itu kan profil semua ya. Profil semua, bener. Profil semua, karena emang konsepnya tadi itu pengarsipan profil itu. Itu juga salah satu ini. Jadi waktu itu kan bukuku difilmin ya. Nah, Yang mana ada Boy? ada 2, tapi yang satu itu Malik Elsa itu syutingnya di Padang. 2020 rilis ya? Udah rilis di platform digital. Terus waktu itu aku ada momen kesusahan cari siapa ya di Padang yang bisa untuk film ya. Nah, karena kesusahan itu aku cari di internet tuh, di YouTube, nggak ada. Padahal pelaku-pelakunya banyak di Padang ya? Pelakunya banyak, cuman kan aku nggak punya waktu juga untuk kenalan satu-satu gitu kan. Udah ada kerjaan juga kan? Udah ada kerjaan dan kesibukan masing-masing. Paling kalau misalnya kita pengen cari tahu ya kan kita cari di internet. Nah, harapan lainnya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada orang luar dari luar Padang datang ke Padang mau bikin proyek seni atau proyek kreatif kan mereka bisa langsung cari di internet. Makanya konsepnya itu profile. Dan itu lintas bidang. Jadi bukan hanya nulis ya. Ada ya macam-macam lah gitu. Hostnya ada Boy sendiri ya? Hostnya aku sendiri. Capek nggak sih? Wah capek itu. Karena kan aku host terus produsernya sendiri. Bikin skripnya sendiri. Riset juga ya? Riset sendiri. Beratnya itu sebenarnya capeknya itu kan karena orangnya macam-macam ya. Ada seni rupa, ada penulis, ada Bang Patris itu berjalan ya. Udah kemana-mana backpacker lagi kan kemana-mana. Jadi terus aku juga harus mempelajari kan nih gimana ya dunia kayak gini. Jadi biar ngomongnya nyambung kan. Biar ngomongnya nyambung gitu. Ya itu sih, ada teater juga kan. Jadi aku harus belajar juga, ada penyair juga. Tapi Daboy bisa ya ngulangin waktu di antara kesibukan yang kayak gitu? Sebenarnya itu kan juga salah satu kegelisahanku waktu itu ya. Jadi aku ngerasa kreator-kreator lokal itu kurang diapresiasi aja menurutku. Dan harusnya itu terjadi agar ekosistemnya jadi lebih besar. Ya. Nah, aku berusaha ngambil kekosongan itu mungkin tidak akan bisa menyelesaikan segala hal, tapi setidaknya aku ada nih sedikit dari 100 aku udah ngasih 1 gitu. Yang lainnya ya udah kasih satu-satu semuanya biar dia jadi 100 gitu. Karena kalau satu orang menuhin 100 itu juga nggak mungkin. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada podcast nih, aku 1, kamu 1. Ada 100 orang yang bikin podcast. Jadi 1 orang itu ada di 100 video. Dan itu baru akan jadi ekosistem. Dan itu berdampak akhirnya gitu. Nah, waktu itu, tahun itu ada juga yang jalan kan. Sarga terus jalan. Terus sebelum aku tuh ada sebenarnya Bang Joni Andra bikin kan. Tapi dia berbahasa Minang kan. Nah, aku tuh berbahasa Indonesia supaya lebih marketnya beda gitu. Sampai namanya capek dah Boy. Ngasih translate subtitle-nya capek tuh dah Boy. Ngeditnya capek. Terus kalau aku mikirnya gini, kalau ini kan orang-orang yang aku ajak itu di Sumbar kan mereka udah terkenal ya. Maksudnya orang udah tahu gitu. Sebenarnya kan
butuhnya itu bukan di Sumbar ya. Secara Butuhnya nasional. itu keluar gitu, keluar Sumbar gitu. Jadi harapannya yang akses itu bukan orang Sumbar justru, tapi orang luar gitu. Karena orang Sumbar kan dia udah tahu. Ya kan? Udah tahu. Misalnya kayak Mahatma lah gitu. Ya orang Padang udah juga seniman-seniman Padang kayak udah tahu lah sama Mahatma. Teater ya. Iya, terus ya pasti tahu lah gitu. Dia emang atau teman-teman yang lain ya makanya berbahasa Indonesia. Seru waktu itu dan di situ seorang Boy Chandra meskipun besar di media sosial dan segala macam menjadi pendengar loh. Ya kan emang posisinya di situ. Karena banyak juga host podcast itu udah Boy. Dia suka nyela. Aku tuh belajar sebenarnya soal itu. Ya kan? Iya, belajar soal itu. Karena itu susah loh. Karena aku menyaksikan seorang Boy Chandra diundang jadi podcast, jadi salah mulu. Iya kan, sebenarnya kalau misalnya aku ngundang orang, terus aku terlalu... Ya beberapa mungkin aku masih nyela ya di podcastku ya. Apalagi yang video-video awal-awal ya. Nggak maksudnya seorang Boy Chandra sebagai bintang tamu disela mulu sama hostnya. Itu Ya, aku nonton. Ya berarti kan dia nggak memahami ilmu podcast, ilmu nge-host kan. Karena orang banyak yang ngerasa jadi host itu gampang. Padahal jadi host itu susah. Capek dah Boy. Ya susah kan. Ilmunya juga harus punya kan, punya dasar gitu. Aku minum ya? Tapi dah Boy kelihatan yang pertama kali aku nonton sama itu, Dairmansyah. Benar-benar kayak seorang junior gitu, dengerin cerita seniornya, pengen kenal lebih jauh. Kelihatan banget di situ. Karena gini, sama Om Ir itu ya, aku tuh dapat cerita dia itu dikit. Dan kan dia ternyata besar ya. Dari yang lain tuh aku baru dapat cerita dia tuh dikit. Tapi yang sedikit itu menafsirkan dia tuh sebenarnya sangat besar. Ya, bahkan aku berani bilang harusnya Om Ir itu udah seterkenal Sujiwo Tejo. Harusnya ya. Dengan perjalanan karir itu ya. Dengan perjalanan karirnya, dengan lintas dinamika yang dia hadapi gitu. Nah, cuman mungkin yang menyebabkan ini bukan aku mengecilkan ya, tapi maksudnya informasinya itu kan jadi tidak sampai ke orang. Ya mungkin generasi baru masih banyak yang belum kenal sama Om Ir kan. Nah, makanya aku tuh senang kalau misalnya ada banyak orang bikin video tentang Om Ir itu. Nah, di posisi itu sebagai host ya aku tuh emang pengen tahu dia. Kelihatan. Jadi host itu kan kalau kita pengen tahu ya kita dengerin dong apa yang diceritain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak dengerin, kita nyela ya berarti kita nggak pengen tahu dia kan. Ngapain aku ngajakin dia ngomong kan? Iya kan? Tapi seru juga kan. Iya seru, jadi Om Ir itu seru. Karena menurutku ya, mungkin dulu aturannya beda ya. Ngamen di pesawat itu menurutku itu sangat unik ya. Iya benar. Sangat unik. Ada orang ngamen di pesawat. Itu menurutku sesuatu yang nggak masuk akal kalau hari ini ya. Nggak masuk akal kalau hari ini. Nah, dia tuh sangat besar. Dan kita tuh kan sebetulnya punya banyak senior-senior yang besar ya. Yang berdampak. Ada misalnya siapa namanya? RMS, Om Rusli gitu kan. Itu kan penyair besar juga yang angkatan Pak Sapardi gitu. Tapi kan kita juga tidak punya akses yang cukup untuk mengenali beliau di internet gitu. Nah makanya sebenarnya podcastku itu tadinya berharap yang lain juga bikin. Jadi ada mungkin yang khusus untuk senior gitu ya. Ada yang seumuran kita gitu ya. Ada yang di bawah kita gitu. Nah ya berharapnya kayak gitu. Aku kenapa misalnya kebanyakan seumuran aja. Karena emang itu yang bisa aku jangkau. Oh iya. Ya kan? Emang itu yang bisa aku jangkau. Tadinya mau cari yang lebih senior juga kan. Cuman aku takutnya ngobrol, takut nggak nyambung kan. Iya, susah loh. Itu kan jadi problem juga kan. Ya susah, karena kan untuk memahami jalur berpikir mereka, kita harus riset dulu. Nah bahan risetnya ini nggak ada. Iya. Itu masalahnya. Arsipnya minim. Ya, harusnya kan ada nih podcast tentang mereka dengan orang lain yang lebih paham kan. Terus kita nih sebagai anak muda bisa nyimak itu dulu. Nanti baru ngobrol. Itu enak tuh. Nah kalau misalnya nggak ada kayak gitu, terus kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba datang bikin podcast, ya capek juga kan. Ngeri juga itu.
ngeri tuh. Masih jalan nggak sih Daboy podcastnya? Enggak, udah selesai Februari kemarin. Itu emang ditarget atau gimana? Emang target setahun aja. Berat kalau biaya produksi sendiri itu berat. Daboy nggak komersil juga kan, nggak ada sponsor dan lain-lain. Nggak komersil, nggak sponsor, itu emang ya sendiri aja. Murni buat pengarsipan berarti ya? Murni sebenarnya gini ya, aku tuh nggak mau ngomel-ngomel aja. Sebelumnya kan aku tuh ngomelin media lokal ya. Jadi biar aku tuh nggak sekedar sinis, nggak jelas aja. Jadi aku tuh bikin. Jadi aku tuh emang pengen ngelihat iklimnya. Jadi bukan karena aku mau eksis aja, enggak. Nah, kelemahan kita kan di sini ya, kalau kita ngomel-ngomel itu seolah-olah kita minta jatah, seolah-olah kita minta perhatian. Oke, ya, caper gitu ya. Caper gitu. Enggak semua orang yang ngomel-ngomel itu minta jatah. Enggak semua orang yang mengkritik itu minta perhatian. Enggak. Kadang emang keresahan. Kadang emang keresahan aja. Dan aku waktu itu keresahan, makanya bikin. Dan OB mau bantu, kita... ya mungkin dia punya keresahan yang sama juga, ya udah kita bikin. Setahun. Lumayan rame waktu itu. Ada Pras Teguh juga kan ya? Ya ada Pras Teguh, ada ya banyak lah, ada stand up. Maksudnya emang lintas gitu. Karena aku tuh ngerasa waktu itu ya, aku nggak mau tuh ada kotak-kotak yang ngerasa lebih istimewa dari yang lain. Dan misalnya kan bisa aja, penulis aja gitu ya. Terus aku ngerasa ya pekerja kreatif itu kan sebenarnya kita tuh punya keterhubungan satu sama lain ya. Bisa jadi si A tuh punya kelebihan di sini, si B punya kelebihan di sini. Kita kan bisa barter kelebihan itu. Dan ekosistem yang baik itu ya ketika semuanya bisa punya dapat kesempatan yang sama. Nah, kita bahas itu dia, punya ekosistem nih, Daboy. sama. Menurut Daboy di Padang ini mungkin nggak sih bikin penerbit gitu? Ya mungkin kan, udah banyak yang bikin. Ada Alizar Tanjung kan? Yang gede. Berarti bisa nggak sih nyaingin yang di Jawa gitu segede itu? Mungkin nggak menurut Daboy? Secara super system ya? Bisa aja. Kalau yang bikin udah ada Teroka, ada Lini, ada. Bisa aja kalau ya gimana ya ngomongnya ya. Karena kan sebenarnya persoalannya tuh bukan hanya persoalan modal, persoalan segala macam ya. Kalau distribusinya di sini aja itu ya mungkin akan sangat kecil ya. Karena kan jumlah penduduk ya. Padang aja cuma 930 ribuan. Belum sampai 1 juta bahkan. Tentu gitu. semua yang baca. Iya, terus itu sama satu Jakarta aja udah sangat kalah kan, apalagi yang banyak gitu. Tapi kalau untuk jadi besar kan sebenarnya nggak harus penulisnya dari Sumbar. Kalau dia bikin penerbit ya. Oke, iya benar. Penulisnya kan bisa dari mana-mana. Nah, persoalannya tuh sebenarnya dia mau main di segmen mana dan dia bisa bertarung sekuat apa di situ. Pertama problemnya distribusi dulu ya. Ya kalau distribusi kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia kan paling cetaknya juga di Jawa kan. Karena di sini nggak ada mesinnya. Oh iya benar-benar. Cetaknya juga di Jawa kan. Penerbitnya yang di sini. Penerbitnya ya di sini punya sini gitu. Cetaknya paling juga di Jawa. Itu tambah kos juga nggak sih jadinya? Kos dalam distribusi lagi ke sini atau dari Jawa dikirim? Ya kan dari Jawa bisa ke Jawa lagi terus atau bisa ke sini. Kan semuanya kan di Jawa. Mesin-mesin itu kan di Jawa. Misalnya dia percetakan di Jawa, dikirim lagi ke sini, dari sini dikirim lagi ke Jawa. Enggak. Oh, enggak. Berarti kalau misalnya percetakannya di Jawa ya udah kirim ke tempatnya langsung aja. Berarti mending bagus kayak gitu. Ya bisa aja sebenarnya. Cuman persoalannya adalah industri buku itu menurutku apa ya terlalu nggak kompak menurutku ya. Belum ya. Secara nasional atau? Ya secara keseluruhan nih. Secara keseluruhan ya? Ya. Jadi emang beda sama kalau kita lihat stand up komedi ya itu kan cepet banget tuh karena mereka tuh satu sama lain tuh saling support ya. Kayak era mereka sekarang ya? Ya era mereka gitu. Bahkan di konser-konser musik pun dia juga punya panggung sendiri kan. Nah, aku ngelihat stand up komedi itu ya sama aja kayak baca puisi versi lain. Bener. Iya kan? Tapi kenapa kita para penyairnya nggak bisa kayak gitu? Itu jadi challenge-nya ya. Iya kan? Itu kan jadi PR kita ya. Maksudnya harus kita kritik terhadap diri kita ya. Apa yang salah nih? Apa yang salah nih? Iya kan? Apa yang nggak kita punya tapi dipunya oleh skena stand up comedy ini? Kalau Daboy masalahnya apa?
Ya masalahnya ego kita masing-masing aja sih. Lebih ke ego ya. Iya, menurutku ego aja. Kita masih harus belajar untuk merasa oh orang lain punya kesempatan yang sama dengan kita harusnya. Buku gitu ya. Ya buku ini kan sebenarnya soal pilihan aja. Menurutku ya, apakah jenisnya, apakah tema isunya segala macam, menurutku soal pilihan aja. Sama kayak denger lagu kan. Ada lagu dangdut, ada jazz, ada lagu metal. Apakah lagu metal lebih baik dari lagu dangdut? Ya nggak gitu juga cara berpikirnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa menikmati musik metal dengan telinga dangdut, ya nggak bisa. Kita menikmati musik metal dengan telinga metal, menikmati musik dangdut dengan telinga dangdut. Itu, ya buku harusnya juga kayak gitu. Sesuai dengan segmen masing-masing ya? Iya. Nggak bisa dipaksakan semua. Nggak bisa dipaksakan. Karena kita kan nggak harus jadi satu ragam. Ya kalau satu segmen aja semua yang ada di dunia ini ya, apa gunanya dunia kreatif? Iya, makanya. Iya kan? Sekarang kan penulis makin banyak dah, Boy ya. Internet semua ada platform digital dan segala macam. Dah Boy sebagai seorang penulis ngerasa nggak sih ada penurunan dari masa, penjualan dan segala macam? Ngefek nggak sih? Berasa nggak? Ada nggak? Enggak sih, Enggak ya? Aku ngerasa nggak. Ya kalau naik turun ya biasa lah ya. Menurutku bukan karena itu. Kalau naik turun itu normal sih menurutku ya. Saya sama lah kayak kita jualan terus di satu hari ada orang yang bikin rumah gitu, dia butuh banyak bahan, dia datang. Di satu momen orang cuman butuh cat buat lebaran, ya dia cuman beli cat gitu ya. Ya sama kayak gitu. Dan itu naik turun kan. Nah itu biasa aja. Aku justru senang banyak penulis baru. Kenapa tuh? Karena itu membentuk ekosistem. Oke, ya benar-benar. Karena rezeki itu berantai loh. Jadi misalnya ada temanku JS Kairen misalnya. Pembaca JS Kairen itu yang tadinya belum pernah baca bukuku, karena dia tahu aku berteman sama JS Kairen, akhirnya dia beli bukuku. Gitu juga sebaliknya gitu. Atau misalnya tadinya dia nggak pernah baca buku, terus dia beli bukuku, terus tiba-tiba kan aku nggak bisa nerbitin buku sebanyak kebutuhan dia dalam setahun. Nah dia berarti harus beli buku penulis lain. Ketika ekosistemnya bagus, dia beli buku A, terus dia ngerasa baca buku yang lain-lain itu nggak ada masalah, nggak ada book shaming dan segala macam, orang kan jadi senang aja membaca buku. Book shaming itu bahaya loh. Iya itu. Jadi menurutku ya, membaca itu harusnya untuk bersenang-senang loh. Maksudnya dilakukan dengan senang-senang. Bukan karena pengen terlihat keren, bukan karena pengen terlihat pintar. Kalau keren baca ini. Iya, nggak gitu juga. Ngapain? Makanya aku bilang, ya hidup itu ya nggak ribet lah. Kalau ribet, aku nggak mau. Capek sendiri nggak sih, Boy ya? Iya gitu. Jadi aku tuh nggak masalah. Misalnya nih ya, saya kayak baju nih, band kah. Aku tuh beli kaos band. Setahun belakangan aku tuh emang bertekad beli semua kaos band musisi di Padang. Ya ini yang bisa aku akses ya, yang aku tahu dia PO atau jualan baju, dengan catatan dia udah punya karya sendiri. Nah, terus aku mungkin nggak hafal lagunya, atau mungkin aku juga nggak bisa dengar lagunya sering, sekali aja mungkin gitu. Tapi aku nggak akan beli kaosnya, karena menurutku ya itu kan dua hal yang berbeda ya. Terus pasti orang, oh poser dong lu, berarti ya nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah juga jadi poser kan. Kadang kita beli karena emang mau support kan ya? Iya, karena emang pengen support ini aja, kaos band aja. Karena menurutku ya, salah satu cara paling apa ya, paling real mendukung seniman adalah beli karya mereka. Oke. Buku misalnya ya. Buku itu industrinya, ekosistemnya bergerak karena transaksi buku. Ini biaya pemerintah subsidi segala macam itu tuh lain soal ya. Tapi ekosistem itu sebenarnya bergerak karena ada transaksi jual beli buku. Musik juga kayak gitu. Ada transaksi dari karya, merchandise, dan panggung. Benar. Ya kan? Dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya, ini kita ngobrol ngolor ngidul aja ya. Kalau misalnya band gitu ya, teman-teman musisi di Padang, salah satu cara mendukung mereka adalah dengan beli merchandise mereka. Ini nih misantropi nih, ini Padang Panjang. Padang Panjang. Iya. Aku tuh punya lebih dari 30 kaos dalam setahun. Lokal ini. semua?
lokal semua. Karena tahun ini aku ada sih 1-2 yang nggak lokal karena teman-temanku kan. Karena aku tahun ini tuh pengen karena aku pengen beli baju juga dan pengennya band Sumbar. Itu ditawarin atau Daboy yang nyari info atau ada tiba-tiba yang nawarin Oh, Daboy beli nih gitu. Jadi aku tuh nggak beli langsung. Oke. Jadi ada temanku Seteguh namanya. Dia udah aku bilang kalau dia kan aktif di skena ya. Terus dia bilang, oh nih ada band baru mau beli bang, oh beli gitu-gitu. Jadi emang dia yang beli bukan aku langsung. Tapi kalau Daboy make, Tapi duitnya duit aku. Daboy make mereka pasti seneng lah ya, ada semangat gitu. Bajunya dipakai. Iya semua sama aja sih sebenarnya, yang lain kan juga sama aja sebenarnya kan pakai baju gitu. Ya, siapa tahu buat mereka dipakai Daboy jadi lebih seneng kan, diapresiasi gitu. Iya nggak tahu ya kalau itu sih aku nggak ke situ ya. Cuman emang ya setiap hari itu aku lebih sering pakai baju band sekarang. Meskipun bandnya nggak tahu kali ya. Ya nggak apa-apa. Iya, tapi yang penting kan aku beli nggak apresiasi minta. kan ya? Iya kan. Yang penting kan aku beli nggak minta. Terus kalau ada tuh aku band SOV apa ya, band Bukit Tinggi, band black metal gitu. Aku sampai sekarang tuh belum tahu lagunya. Bajunya punya. Bajunya aku punya karena waktu itu lewat ya, dan aku suka desainnya kan. Terus ya aku beli. SOV nama bandnya, band black metal Bukit Tinggi kalau nggak salah. Aku beli tuh, belum tahu. Skena Payakumbuh juga lumayan bagus sebenarnya. Iya tapi aku Payakumbuh itu siapa yang punya ya? Dizzy ya? Dizzy itu Payakumbuh nggak ya? Kurang tahu nama, cuma aku pernah ikutan event mereka. Iya Payakumbuh tuh lumayan bagus. Itu kalau mereka jual baju, dengan catatan aku lagi punya duit, terus aku bisa akses ya, aku beli. Tadi menarik ketika Daboy bahas tidak terlalu ada masalah dengan pembelian dan segala macam. Itu jadi penasaran nih Daboy. Dari sudut pandang Daboy sebagai seorang penulis yang punya karya gitu. Apa sih yang bikin karya Daboy ini tetap konsisten untuk mendapatkan penjualan? Pasti paham dong. Ya. Mau dibagi nggak di sini? Sebenarnya apa ya? Yang pertama sih aku bikin apa yang aku suka. Apa yang aku pahami dengan baik. Aku paham ke siapa aku akan menjual karya ini. Paham ke siapa yang akan menjual. Ya, aku paham siapa yang aku menjual. Karena menurutku bikinlah sesuatu yang kamu itu bergairah untuk mempromosikannya, untuk mengabarkannya kepada orang-orang. Dan aku selalu bikin sesuatu yang bikin aku bergairah. Okay. Makanya kalau kamu lihat pas masa-masa bukuku terbit, itu semua kontenku buku semua kan. Kelihatan. Dan itu sangat bersemangat. Dan setiap hari kan juga aku ngonten, itu bagian dari itu. Dan aku nggak punya fanbase malah. Nggak ada? Nggak bikin. Tapi fansnya udah lumayan kan. Yang loyal dari dulu. Yang loyal dari dulu banyak. Tapi kalau mereka udah nggak baca bukuku dan nggak beli lagi, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Karena dia mungkin udah di usia yang lebih dewasa, dia butuh bukunya tentang literasi keuangan mungkin kan, atau parenting anak, ya kan, ya nggak ada masalah. Nah, aku tuh selalu nulis buku yang aku kuasai dengan baik, terus ya pembacanya kan aku pembaca muda terus. Makanya aku bilang aku tuh berhenti di 25 tadi. Karena aku berusaha masuk ke anak muda kan. Terus ada yang menarik dari itu. Lakukan apa yang disuka. Kadang ada sebagian orang juga berkarya memenuhi kebutuhan pasar. Itu menurutku juga penting ya, tapi bukan dalam artian mentok ke situ aja. Oke. Ya kalau aku mikirin fenomena pasar ya pastilah. Pasti, karena industri kan. Bagiku nggak ada masalah dengan itu, tapi bukan berarti bikin sesuatu yang kamu nggak suka. Kan ada orang, wah karena ini laku dia bikin itu, tapi sebenarnya dia nggak suka. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu. Nanti di karyanya juga kayaknya nggak tulus gitu ya. Kadang kita ngebacanya juga kerasa kan. Iya bisa. Jadi kayak gitu. Yang penting tuh aku suka dulu sama proyeknya. Soalnya nulis itu capek banget. Apalagi kalau aku tuh kan setahun beberapa buku ya. Itu tuh capek banget. Nah ini abis naskah ini aku udah 1 bulan lebih nggak bisa masuk ke laptop nih karena masih capek kan. Ditinggal dulu.
Sebenarnya pas naskah ini aku lagi nulis satu buku. Itu judulnya Dongeng Kucing, Fantasi Fabel gitu. Gak apa di spill sekarang Ya judulnya? nggak apa-apa. Nggak apa. Karena judulnya Dongeng Kucing, terbitnya rencananya awal 2024. Berapa bulan lagi berarti? Ya beberapa bulan lagi. Terus ini kan promonya juga waktu itu ya. Ngabisin energi, jadi ada 2 proyek yang jalan sekaligus. Pas selesai aku tuh ngerasa capek banget. Jadi ini udah sebulan nih aku juga nggak bisa nulis sama sekali, jadi nunggu nih kayaknya beberapa waktu lagi gitu. Istirahat dulu ya? Masuk lagi gitu. Karena tapi sekarang masih jalan risetnya. Nanti kalau udah mulai eksekusi nulis biasanya itu 15 sampai 1 bulan, itu selesai 15 hari sampai 1 bulan. Makanya itu yang bikin capek. Nah kalau itu nggak suka, itu kan jadi tersiksa. Beban ya? Ya kalau udah tersiksa berkesenian, kalau udah tersiksa bikin buku, ya lo ngapain bikin buku? Iya kan? Benar. Seorang Boy Chandra ini kalau nggak jadi penulis mau jadi apa? Aku kalau nggak jadi penulis mau jadi apa ya? Tapi udah bakal S2 nih gitu. Sepatutnya jadi dosen. Dulu cita-cita pernah jadi dosen. Hmm. Tapi aku sekarang kayaknya belum gitu ya. Kalau nggak jadi penulis, aku jadi pekerja kreatif paling. Apa tuh bidangnya? Apa aja, konten kreator misalnya. Konten kreator kan iya juga ya. Petani kali ya. Petani? Seriusan? Iya. Mau jadi petani? Iya. Kenapa kepikiran mau jadi petani? Ya karena aku waktu kecil kan emang ayahku di sawah gitu ya. Oh, Waktu dekat dengan kecil hal tuh itu. aku sering masuk hutan, berladang kopi. Oh, kopi ya? Ya berladang kopi di Bukit Barisan itu ya yang namanya ya. Kalau Kecil di mana? Di Malala? Enggak, di Talu, Pasaman Barat. Pasaman Barat. Ya kan Talamau itu kan barisan itu, Bukit Barisan itu. Ya paling itu jadi petani, mungkin petani kopi mungkin. Karena kalau di daerah-daerah itu kan kita masih bisa tuh ngambil lahan terus kita tanam kopi kan. Kalau di kota ini kan semuanya harus ada sertifikat ya. Kalau di situ kan kita nggak kepemilikan ya, cuman ngambil untuk tanam aja. Hutan kan boleh digituin. Hak pakai aja kan? Hak pakai aja gitu. Ya dulu kayak gitu sama ayahku, terus berburu kali kayaknya. Pernah nyoba nggak? Iya pernah. Jadi Babi? nggak, kijang. Ah, Kijang rusa. Kijang rusa. Jadi dulu tuh punya jerat kami. Kalau misalnya ada polisi hutan, mungkin aku udah masuk penjara sama ayahku dulu. Masuk hutan lindung berarti dah, Boy? Enggak, emang hutan liar gitu aja. Oh. Emang nangkap liar gitu aja. Cuma kan emang dijerat ya. Dijerat. Tapi nggak pernah dapat harimau kita. Paling babi, landa gitu. Ngeri, targetnya harimau. Ya kan itu jadi apa namanya? Apa namanya itu? Lupa aku. Jebakannya itu kan membelah bukit. Ya bisa aja kena harimau tuh kan dari situ. Apalagi masih gunung yang... Iya, dan talinya itu kan tali rem motor gitu loh. Tali rem sepeda yang panjang kawat gitu. Jadi kalau misalnya salah satu yang jadi bahaya untuk harimau itu kan jerat-jerat kayak gitu. Iya, kadang harimau juga ketangkep kan? Itu pasti ketangkap kalau keinjak. Dalam perjalanan karir Daboy ini ada nggak sih naskah yang pengen ditulis? Tapi masih belum bisa sampai sekarang, tapi itu jadi pengen banget nulis naskah kayak gitu. Iya, tentang harimau itu. Ada nanti. Udah aku dari lama, cuman belum ini. Cuma nggak tahu ya akan tertulis nanti atau enggak. Aku punya memori soal itu, tapi belum. Karena kayaknya aku butuh waktu yang khusus untuk nulis itu. Yang fokus ke sana ya? Ya karena sebenarnya kan banyak cerita-ceritaku itu memori-memori yang datang lagi ya. Misalnya kayak ibu ini kan, itu kan memori yang dulu tiba-tiba bisa kuolah. Nah aku tuh kan punya memori masuk hutan sama ayahku. Nah aku pengen nulis itu sebenarnya, cuman aku belum ada nih sesuatu yang nge-trigger aku untuk langsung masuk ke situ lagi gitu. Kayak ini ya? Ya kalau ini kan udah ada yang nge-triggernya, jadi bisa gitu. Kemarin ada postingan Daboy itu, TikTok sama IG kalau nggak salah ya. Dalam karya fiksi itu ada berapa atau bagian dari diri si penulis masuk ke sana. Yeah. Dan enaknya kita bikin dunia sendiri ya. Gitu. Cuma kan kadang yang jadi problem bagi sebagian orang adalah membatasi itu Daboy.
Supaya nggak terlalu masuk semua, nanti dibagi lagi sama hal yang lain sebagai penambah data. Ya emang kayak gitu kan. Cara dapetnya di mana waktu itu? Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya ini ya buku ini kan, ya berarti kalau supaya dia nggak masuk semuanya, ya kan aku masukin beberapa aja. Misalnya kan itu tokohnya dosen ya kan, terus ada mahasiswa di Jawa gitu. Terus ada ibu-ibu, terus ada orang bengkel, kan aku juga nggak pernah kerja di bengkel dan lain-lainnya. Sesuai kebutuhan naskah Sesuai aja. kebutuhan aja. Dan kita tinggal pilih bagian mana yang mau kita masukin gitu. Nah biasanya yang paling aman itu mungkin melalui karakter aja. Jadi ada satu karakter yang itu emang kita banget gitu, misal kayak gitu. Mewakili gitu ya. Ya, jadi di satu karakter itu emang kita di situ gitu. Di karakter lain kita pengen itu kita, tapi itu sebagai orang lain gitu. Tapi pernah nggak ada Boy membangun karakter dari kisah orang lain di novel? Ya pernah aja, kan banyak ya cerita-cerita yang ya kan bersentuhan sama orang ya, baik secara langsung atau enggak. Kadang-kadang itu juga jadi inspirasi kan. Kayak penambahan data lah ya. Ya gitu. Misal aku nulis tentang Nyarai waktu itu ya. Nyarai yang di Buak Luang. Tebu Aluang itu ada seperti hujan yang jatuh ke bumi itu Nyarai, terus Harau. Yang di Jalan Panjang apa tuh? Lupa aku judulnya. Itu judulnya lupa juga. Pokoknya yang itu. Nah itu emang ada satu partnya itu ke Nyarai kan. Nah itu aku ambil dari pengalaman aku ke Nyarai. Dan tokoh-tokoh di perjalanan itu emang yang aku bayangkan adalah tokoh-tokoh yang waktu itu. Jadi ada tour guide-nya, ada segala macamnya kan. Nah itu kan tinggal dipindah-pindahin aja. Jadi dalam satu buku ada beberapa peristiwa yang pernah dialami, ada yang pengalaman orang lain, ya disatuin aja kan. Oh, berarti menarik kemarin tuh Daboy yang podcast kemarin ya. Banyak ketemu orang baru lagi, belajar lagi kayak gitu ya. Iya, itu juga menarik. Aku nulis, ya tadinya kan aku mau nulis tentang Padang-Padangan ini kan. Oh udah ada tuh naskah buku puisinya, tapi belum aku terbitin. Udah ada di penerbit. Tadinya mau terbit sama buku puisiku yang sebelumnya, Bertemu di Temaram. Tapi sekarang aku kayaknya nunda dulu terbitnya, karena buku puisi itu berat banget di Indonesia. Kenapa tuh? Susah jualinnya. Oh, segmennya terlalu kecil kan. Segmennya terlalu kecil, terus ya susah aja. Karena nggak semua orang mau baca puisi kan. Iya. Dan nggak semua orang juga mau menikmati buku puisi. Iya itu, nggak semua orang juga mau menikmati buku puisi. Karena dia terlalu indie sih menurutku ya. Terlalu segmented. Itu dia kalau musik itu udah kayak musik yang kecil banget tuh komunitasnya gitu. Ya, karena buku puisi kan terlalu banyak bahasa-bahasa yang diksi-diksi yang berat-berat ya, sulit dipahami kadang. Tapi penulisnya banyak banget. Iya banyak banget gitu. Kadang kita beli juga karena kenal. Iya banyak karena banget. kenal. Nah itu tuh yang kadang-kadang dari puisi itu yang jadi pertanyaan bagiku ya. Kenapa buku puisi itu, padahal tuh banyak tuh, kalau misalnya kita lihat komunitas di Facebook aja ya, itu kan kebanyakan puisi-puisi ya. Nah, kenapa buku puisi justru nggak laris? Apakah teman-teman yang nulis puisi ini, mereka nggak beli buku puisi sebenarnya? Atau mungkin merasa mereka juga bisa nulis puisi. Ya ngapain beli gitu ya. Iya, Aneh sih. kita nggak tahu ya. Ya bisa jadi itu gitu. Belakangan kan lagi tren juga nih Daboy buku-buku kutipan. Daboy kan di Instagram banyak juga kutipan-kutipan dari dulu kan. Oh aku udah banyak tuh ditawarin sama penerbit, nerbitin buku kutipan. Nggak mau kepikiran? Nggak mau. Kenapa? Ngapain? Kan udah bisa di Instagram. Oke. Ngapain jadi buku? Orang udah baca juga kan ya? Ya kalau buku sih minimal ya Senandika ya. Maksudnya emang harus ada satu tulisan yang panjang gitu ya. Satu benang merah? Enggak, maksudnya pokoknya jangan satu kutipan deh, satu halaman itu. Walaupun ada mungkin beberapa ya. Misalnya kayak itu kan ada satu kutipan tuh, satu Kayak halaman. Rupi Kaur tuh? Ya, tapi aku nggak mau kayak gitu. Nggak mau? Nggak mau, ngapain. Kalau kayak gitu mah gampang banget. Enggak ya. Maksudku, ya kan aku tiap hari kan bikin kutipan kan. Iya. Di internet kan aku tiap hari bikin kutipan. Tapi menurutku ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang aku pengen bilang ke pengikut media sosialku.
Ini aku kasih loh kalian kutipan gratis, jadi pas aku nerbitin buku belilah. Iya kan? Bener. Iya dong. Ini apa ya, tiap hari loh aku ngasih gratis ini. Tiap hari gitu. berapa postingan? Sekarang? Ya nggak nentu sih, kadang bisa banyak, Iya, kadang kan? bisa satu. Tapi selalu ada tiap hari. Rame terus. Selalu ada. Dan itu di semua media sosialku kan. Dan itu ada yang sama, ada yang enggak, ada yang cuma di tweet doang, ada yang di Twitter doang gitu. Ada di Instagram doang, ada yang di semuanya. Jadi jangan lupa beli bukunya guys. Ini mumpung masih anget. Iya dibeli. Jadi aku tuh sebenarnya apa ya? Murah loh ini. Ya murah sih. Maksudku gini lah, aku kan bikin buku terlalu banyak. Hampir 30. Iya, dan akan lebih banyak lagi. Hmm. Maksudku gini, kalau kamu ngikutin aku, ini nggak maksa ya, tapi sebaiknya belilah minimal 1 bukuku. Kalaupun kamu nggak akan beli yang lain, nggak apa-apa. Beli aja lah sebagai rasa kasihan gitu. Waduh guys, rasa Iya. kasihan katanya. Iya, beli aja 1. Kan kamu udah aku kasih konten tiap hari. Masa kamu nggak mau ngasih aku sesuatu gitu? Lagian ini juga, ini umum lah ya. Umum banget, Berbagai umum usia banget. loh ini. Umum banget. Minimal buat rasa kasihan lah beli 1. Iya, harusnya kan kita emang kayak gitu ya. Kita harus beli. Ya terserah karena rasa apa. Bahkan kalau kita beli buku teman karena rasa kasihan, menurutku juga nggak ada masalah. Balik ke awal-awal lagi nih, kan kita pertanyaannya loncat-loncat nih ya. Dulu awalnya 20 buku dirilis. Yang tadi yang saya publish, ya kan? 20 eksemplar. Ada 10 eksemplar kan? Ya, Kebayang nggak sih bakal segede sekarang? kebayang. Kebayang lah. Pede sekali ya. Karena saya tuh dari awal emang punya peta sendiri. Makanya saya tuh santai menjalaninya. Karena saya nggak Udah buru-buru. sangat terencana ya Iya dong. ke depannya. Iya dong. Jadi ini 10 tahun ke depan saya juga punya rencana-rencana gitu ya. Dan santai aja, nggak perlu buru-buru. Karena kalau kita nggak punya peta, kita akan sikut-sikutan sama orang. Kita berusaha ngalahin orang gitu. Karena kita nggak punya peta sendiri kan. Mendingan fokus sama diri sendiri berarti ya. Mending kita punya peta sendiri, jadi kita fokus sama peta kita aja. Kita kalau ada orang yang duluan ya nggak masalah. Kan peta kita ada. Berarti Daboy udah terukur kayak gitu ya. Ada petanya. Ya walaupun nggak aku tulis ya, tapi emang di kepalaku udah ada petanya. Karena kebayang ya. Dari dulu emang kayak gitu. Kalau nggak, aku nggak jadi penulis. Gini guys, buat paham lebih jauh sih tetap harus baca buku ini. Kenapa seorang Boy Chandra seperti ini? Tidak, ada di buku ini jawabannya. Ya ada di buku. Jadi dari sepanjang Sebagian. karir Boy Chandra, kalau emang mau mengenal banget di sini. Ya, sebagian kecil. Sebagian kecil, tapi ini sangat personal katanya. Sebagian kecil tapi sangat inti kayaknya. Ah, Kayak gitu. Nggak terasa ya, udah sejam lebih kita ngobrol. Iya, udah sejam. Sebenarnya tadi udah 2 jam sih ya. Sebelum ini kita udah ngobrol juga. Iya, udah ngobrol juga. Di luar rekaman. Closing statement lah Boy. Ini paling umum-umum aja kalau ini. Ya, buat Daboy lah pesan-pesan ke teman-teman yang mau nulis sekarang kan banyak halangan. Platform online dan segala macam kan banyak juga orang mau jadi nulis. Daboy siapa yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya menulis itu bagiku kan bekerja ya. Ketika kita bekerja berarti ada produk yang kita hasilkan atau ada sesuatu yang berdampak dari kerjaan kita. Ya kalau pengen jadi penulis, ya itu sama aja kayak bekerja yang lain, bikin sesuatu terus-menerus, belajar terus-menerus gitu ya. Jangan ribet. Jangan ribet. Ya. Soalnya kalau hidupmu sudah ribet, ya semuanya akan jadi ribet. Satu lagi Daboy. Banyak orang yang pengen tahu banget ini terakhir nih. Tips lolos ke penerbit. Wah itu panjang lagi tuh bahasa. Dikit aja, simple aja Daboy. Simpelnya gini, kamu harus paham apa yang kamu bikin. Itu pertama banget nih. Ya, jadi kamu harus paham naskahmu. Hmm. Naskah itu seperti apa. Kamu harus paham penerbitnya seperti apa. Karena ini buku Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam ini kan fiksi ya. Cerita fiksi. Kalau aku kirim ke penerbit Erlangga, ini nggak akan terbit. Edukasi kan itu ya. Karena itu buku pelajaran, ya kan? Nah, makanya kita tuh harus paham. Kita harus paham naskah kita, harus paham diri kita, harus paham penerbit yang kita tuju. Jadi kalau ada penerbit yang emang khusus nerbitin sastra-sastra serius misalnya, ada penerbit yang nerbitin buku-buku penelitian gitu ya. Ada penerbit yang nerbitin novel-novel remaja. Jadi kalau misalnya kita punya novel remaja, jangan kirim ke penerbit yang nerbitin buku penelitian. Itu aja sebenarnya. Paham kebutuhan penerbit. Paham kebutuhan penerbit, paham posisi kita.
Oke. Simple ya guys. Gampangnya itu ya. Gampangnya itu ya. Ya, prakteknya pikirin sendiri. Kayaknya nanti lah. kita harus request kelas online private ini sama David Chandra. Bisa. Oke, thank you. Selamat udah menikmati obrolan ini ya. Semoga berfaedah. Nanti silakan di-subscribe kalau mau. Ya. Ya, beli bukunya nanti ada link di situ. Tolong ya. Minimal buat kasihan aja. Ya. Oke, thank you. Minimal buat kasihan aja. Thank you udah boy. Ya. Makasih ya. Udah, boy. Om Taumo.